Selamat malam guys, selamat malam ya mas. Untuk semuanya, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Kristanto, seni bercinci ya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke mas bro, hari ini malam ini ya, bukan hari ini ya, hari ini ya malam ini saya mau sedikit berbagi soal regulator dan tipnya ya, cara-caranya. Karena mungkin setiap regulator itu beda-beda ya, setiap piston juga beda-beda ya. Seperti halnya yang ada di depan mata kita ini menggunakan piston Sustapek juga ya. Piston Sustapek ini juga sama. Oh, yang ini standar. Ini standar ya. Piston standar bawaan dari regulator. Kalau yang ini Sustapek. Ya, ini Sustapek. Terus yang ini piston stainless ya. Ini piston stainless. Sebenarnya ini bagus mas bro, ini bagus banget, ini cukup rekomendasi sebenarnya. Cuman kemungkinan yang buat atau yang produksi ini, yang buat ini kemarin, dia untuk panjangnya dia kurang mas bro. Jadi ketika tadi saya coba ukur berapa kali ganti di spring ini, saya putar-putar, saya otak-atik segala macam, tetap enggak ketemu dia karena memang ininya kurang panjang ya. Nah, ini panjangnya 3,1 ya, 3,1. Yang ini panjangnya 3,1, 31 mili, 5 ya. Yang ini 31 mili, yang ini 31,5, yang ini sama 31 mili, yang ini 32. Terus di sini yang saya garis bawah di sini, untuk masalah dari panjangnya ini sudah nyata, tadi kan sudah berbeda ya, dari berbagai macam ini beda. Terus nanti ketika kita ukur ininya juga beda mas bro. Ini 23,2 ya, 23 mili, 2 yang ini. Nah, yang ini 23, berapa ini? 7. 23,7 yang ini ya. Panjangnya antara ini dengan lehernya ini ya, ininya ya, yang bawah, bukan yang atas, yang bawah. Ini sudah berbeda loh mas bro, asli berbeda banget. Tadi saya sudah coba beberapa kali, tetap sama. Ini hasilnya, ini sama, ini 23,7 juga yang ini ya. Jadi ini sama, ini sama, ini beda. Untuk panjangnya ini sama tadi sama ini, cuman ininya beda. Antara ini yang leher yang ada di kuku, di ujung kuku, sama dengan ini, itu beda. Ini yang membedakan, yang bukan membedakan ya, yang buat susah untuk cari outputnya di situ mas bro. Kalau yang ini bawaan masih. Nah, ini 33 ya, 34, 34, sorry 24 ya. Ini 24 yang ini 23, ini paling pendek. Jadi ketika tadi saya coba pasang di spring ataupun setting output, itu susah banget mas bro yang ini bro. Ini susah, mau di apapun tadi enggak ketemu. Ini saya kasih contoh ya, kasih contoh satu saja ya. Saya kasih contoh satu, jadi kita biar sama-sama enak. Jadi poinnya kita harus jeli dan harus bener paham dengan piston yang kita pakai ataupun kita beli ya. Karena tetap nanti yang ujung-ujungnya bikin pusing kalau memang kita nggak jeli dan nggak paham. Ini barusan saya lihat, barusan saya juga ukur, ketika memang ada perbedaannya di sini ya. Sorry mas bro ya, saya orang Jawa, jadi kalau ngomong bahasa Indonesia agak belepotan. Oke ya, kita lihat yang ini dulu ya. Kita pasang dulu yang sudah tersetting, yang sudah terpasang. Ini menggunakan piston Sustapek untuk di spring stainless ya.
stainless, di spring stainless. Kita pasang dulu. Ini outputnya tadi sudah saya coba 1800. Oke ya. Kita coba. Oh sorry, asem. Nah, kita lihat. Ini untuk sekedar sharing lah untuk teman-teman semuanya, siapa tahu nanti ngalami kejadian yang hal sama. Jadi ini untuk sharing ya. Ini 1100, anginnya 2500. Oke. Oh sorry, kita buang dulu. Nah ini nanti ketika kita ganti ya, kita pasang piston, bukan pistonnya, kita pasang di springnya, ketukar yang di stainless, beda lagi outputnya. Nah ini beda, membedakan jauh banget ya, kita beda ya. Kita lihat dulu. Oh masih ada satu ketinggalan, sorry, kita ulangi lagi ya, kita ulangi lagi, sorry mas bro, sorry, kita ulangi lagi, sekalinya masih ada yang ketinggalan untuk di springnya, sorry ya, kita ulangi lagi. Nah begini ya, kita ulangi lagi. Ini piston Sustapex untuk apa namanya, piston Sustapex, di springnya stainless ya. Kita lihat. Ini untuk pengalaman kita, untuk sharing lah ya, biar teman-teman paham. Karena memang setting regulator itu untuk yang tidak tahu ataupun yang kurang paham itu memang rumit dan sangat susah. Tapi sebaliknya kalau kita sudah paham dengan mekanismenya enak. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Ini outputnya 1800 ya. Kelihatan ya, 1800 ya. 1800 ya, fix ya. Sisa angin di 2500 kurang lebihnya. Ya. 2500. Oke. Kita rilis, kita lepas, kita buang. Oke, ini nanti hasilnya beda, padahal kalau dipikir-pikir untuk piston yang Sustapex stainless dia harusnya lebih bagus harusnya, tapi kemungkinan ini ukurannya nggak sama, jadi yang bikin pusing ya, ini tadi yang membedakan. Kita samakan ya, tidak saya rubah untuk susunannya ya. Ini kita pisahkan dulu, topikan. Ini yang pakai piston stainless ya. Oke ya, deal. Kita pasang di sini, kita pasang lagi yang ini. Kalau untuk yang suka oprek-oprek ataupun nyeting, wajib punya tester, wajib, untuk mengetahui output yang akan kita gunakan. Oke ya, kita lihat. Nah, di sini cuma hanya outputnya 900 PSI ya. Kelihatan ya, masih di bawah 1900 PSI. Ya, angin masih di 2400. Kurang 100 PSI ya, kurang lebihnya ya. Ini yang membedakan mas bro, nanti yang membedakan ini. Oke ya, terus kita lepas lagi, kita rilis lagi, terus kita ganti piston yang ini ya, kita buang. Oke, jadi setting itu memang yang pasti kiri set itu bukan cuma hanya ganti laras, pasang regulator, terus pasang tabung, pasang laras, selesai. Itu tidak mas bro, itu nggak begitu. Kalau kita setting nggak begitu, banyak yang harus kita reset. Salah satunya dari regulator, kita harus menyesuaikan. Ketika regulator ini sudah ketemu outputnya, kita harus cari stabilnya regulator ini, kan begitu. Pemilihan regulator juga kita harus jeli ya, harus pintar. Jadi
biar kita tidak dibodohi ataupun apa ya, diakali sama teman-teman kita. Oke ya, kita singkirkan lagi yang piston stainless. Ini saya beli barusan, nggak usah saya sebutkan, jadi biar kita sama-sama enak ya dengan pengrajin. Kita pakai piston bawaan standar ya, dari regulator punyanya ini knockdown, punyanya siapa nih, Prioradi kah siapa ini, enggak tahu saya, lupa. Oke ya, kita pasang ini ya, kita pasang ini. Oke ya, susunan sama, di-spring sama, yang membedakan cuma hanya pistonnya saja. Oke ya, kita pasang lagi, kita pasang lagi. Ini biar kita sama-sama enak, sama-sama tahu ya. Nah, ini dari sini ya. Nah ya, ini piston bawaan, ini aja beda mas bro ya. Ini piston bawaan, outputnya di sini tertera 1000 berapa ini, kurang lebih 1250 lah ya, kurang lebihnya 1250. Kalau 1300 dia masih kurang ya, 1300 dia kurang, 1200 dia lebih ya. Outputnya kurang lebih di 1250. Padahal di spring sama tadi ya kan, di spring kita kan kita sama-sama lihat sama, susunan sama, yang membedakan cuma hanya pistonnya saja ya. Nah inilah yang membuat kita kadang-kadang pusing untuk si perakit. Oke ya, 1300, 1250. Kita rilis lagi, kita pasang lagi ke awal, kita pasang lagi ke awal. Tadi sama masalahnya sudah, waduh lama mas bro, tadi saya juga lama, bukan sebentar ya, karena sudah cukup pusing. Akhirnya saya ada simpanan satu untuk pistonnya, terus saya coba pasang. Oh sekalinya memang pistonnya yang membedakan untuk panjang lehernya ini ya, kita pasang lagi ya, posisi sama ya, tidak saya rubah, kita posisi sama. Oke kita pasang, kita pasang. Jadi dipastikan ya mas bro, pastikan unit-unit kalian itu ditangani oleh orang-orang yang benar-benar paham dengan mekanisme dan caranya. Jadi kita nggak cuma hanya diakal-akalin tuh, nggak, dalam settingan tuh nggak begitu ya. Kita lihat lagi ya outputnya, pasang lagi. Ini punyanya Mas Kirana ini. Nah kembali lagi ya di 1800. Oke ya, deal ya, 1800 ke 1000, oh enggak, 1750, tepatnya di 1750 untuk di tester ya. Ini sisa angin di 2300 kurang lebihnya ya. Ini sangat membantu. Kita memang harus punya spare untuk masalah piston ya. Piston ini kita memang harus punya spare, jadi ketika nanti regulator dia trouble ataupun pistonnya dia trouble, kita punya spare, jadi kita bisa membedakan mana yang bagus, mana yang kurang bagus ya. Jadi begitu. Nah untuk masalah apa namanya, untuk masalah penambahan di spring dan yang lain-lain ya, kita memang harus punya spare-nya seperti yang ada di depan kita ya. Kita harus punya spare-nya yang seperti ini, harus punya. Jadi biar kita enak ngurangin dan nambahin. Nah ini tadi saya ndak coba karena kan ini sudah cacat mas bro, jadi percuma saya pakai, saya coba ini saya percuma. Jadi karena memang untuk tempat teflonnya ini kurang presisi atau sudah luka, udah cacat, jadi saya nggak pakai ini memang ya. Jadi cukup ini 3 tadi, yang ini sama yang terpasang ini, supaya untuk perbedaan dan pembandingnya ya. Ini masih baru, ini juga bawaan dari regulator ini, regulator knockdown.
sedangkan yang ini barusan saya beli, cuman ukurannya ini beda mas bro, ini beda banget. Tadi saya sudah kurangin, tambahin, kurangin, dibolak-balik sampai blendes, tetep ayo ora iso ngetokno output sampai 1700 atau 1800, ndak kuat ini. Jadi mentok ini cuma hanya maksimalnya tadi saya pasang dengan berbagai macam cara saya tadi, usaha saya cuma hanya mentok di 1500 PSI ini. Jadi untuk Mas Kirana ini ndak usah dibeli ya, ndak usah dibeli ataupun ndak usah saya kirimkan. Jadi punya sama nanti saya tukar punya yang piston Sustapek aja ini ya, yang ini nanti saya tukar punya saya aja ini. Oke, untuk Mas Kirana siapa tahu bisa nyimak video ini. Jadi besok tinggal tes akurasi ya, besok tinggal tes akurasi lagi, tes power lagi ya. Nah ini unitnya untuk Mas Kirana, pengal bore up. Ini pengal bore up. Untuk laras juga pakai laras Alpha Barrel yang alur 6. Ini unitnya ya. Jadi nggak semata-mata cuma hanya ganti regul, pasang laras dan kita main, itu nggak begitu. Jadi memang ini salah satu cara ataupun apa ya, penunjang lah dari regulator. Ini penting banget karena untuk output kita harus benar-benar maksimal untuk cari outputnya, karena di sini nanti power yang menentukan salah satunya dari output dari regulator, kedua dari apa namanya, dari unit, dari chamber. Yang kedua kalau untuk menentukan power dari chambernya ini juga penting, dari chamber ruang ledak. Terus nanti kita lihat dari per ini juga penting banget untuk stabilan dari power. Ini penting karena per valve ini bertujuan dia cepat dan lambatnya nutup valve-nya ini ya. Itu demikian ya. Jadi mungkin sedikit bisa dipahami. Setelah umpamanya katakanlah valve-nya ketemu, pernya valve ketemu, regulator ketemu, output juga sudah ketemu, baru kita bicara lagi di laras. Kalau seandainya kita menggunakan laras lokal, kita harus tahu untuk masalah loading, ukuran loading, panjang loading juga kita harus benar-benar paham di situ ya, biar maksimal hasilnya. Karena loading, panjang pendeknya loading ini juga penting dan pengaruh banget. Ini juga salah satu penentu untuk akurasi. Terkadang banyak orang yang nggak paham, ketika laras saya sudah pakai LW, laras saya Alpha Barrel, tapi akurasinya masih nggak bagus ataupun ngacak. Nah, dia tidak bisa reset ataupun dia tidak bisa apa ya, Jawane ngomong nyerati siji-siji dulu Mas Bro, tidak bisa ngoreksi satu-satu. Jadi dia langsung poin bahwasanya larasnya ini jelek ataupun chambernya ini jelek, itu begitu ya. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi untuk riset itu nggak cukup sekali, poinnya itu Mas Bro. Banyak yang tadi saya sebutkan itu salah satu penunjang, salah satunya itu di situ. Dari regulator sudah bagus, tinggal kestabilan. Setelah kestabilan bagus, kita bicara ke ruang ledak, mampu atau tidaknya untuk mencapai power yang kita inginkan. Setelah itu kita harus lihat pernya, kombinasinya, panjang pendeknya per, tingkat kekerasan dan kelembekannya per. Setelah itu baru kita naik di loading, lubang transfer, di laras, lapingan, crowning dan yang lain-lain. Itu begitu Mas Bro. Makanya biaya setting itu mahal karena kita dituntut untuk membuat yang terbaik. Begitu Mas Bro. Ini punyanya Mas Kirana, saya cuma hanya buat langkah hampernya 1 senti lah, 10 mili. Nah, langkahnya pendek banget, ini juga ringan. Setelan saya juga masih di belakang ya, masih di 0, di belakang masuk cuma 1 drat, jadi masih bisa kita masukin lagi untuk setelan hampernya. Ini loh, asnya juga kelihatan kan, panjang. Ini recoilnya nggak terlalu begitu gede ya, enak masih enak, seakan kayak malah nggak ada tendangannya, tapi powernya luar biasa ini. Pernya lembek saya pasti, irit ini masih termasuknya. Oke ya, untuk
penjelasannya mungkin bisa dipahami. Kalau memang ada yang belum dipahami ya silahkan kita bisa berbagi. Kalau ada yang tidak paham silahkan telepon. Kalau yang sudah paham ya mohon maaf, saya juga masih pemula, saya juga sama-sama masih belajar, masih perlu banyak bimbingan dari teman-teman semuanya ya. Saya tidak merasa paling pinter, saya tidak merasa paling bisa dan yang lain-lain. Poinnya saya juga masih belajar. Jadi kalau ada lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kan begitu Mas Bro. Oke ya. Mimis-mimis yang ini yang ada di depan kita saya rekomendasikan banget ya. Saya tunjukkan lagi mimis-mimis ini saya rekomendasikan banget untuk di laras saya. Ini salah satunya ya. Rekomendasi banget di antara mimis-mimis ini. Terutama untuk BL Slug 15 grain. Ini di laras saya bagus, cantik akurasinya. Ini 18 grain. Oh, yang 16 grain ada kok. Mana yang 16 grain? Aduh. Cari kena ketemu. Itu 16. Oh, ini loh. Oh, ini 15 kok. Oh, sorry. Ini loh Mas Bro. Ini yang 16 grain BL Slug. Ini juga rekomendasi. Ini juga rekomendasi di laras saya. Yang 13 juga bagus BL Slug. Untuk KM Slug 15 grain ini juga rekomendasi, ini juga bagus di laras saya. Eagle Slug 15 grain juga bagus di laras saya. Ini Badoker, ini yang 13 juga rekomendasi di laras saya. Badoker yang 14 grain ini juga rekomendasi di laras saya. Terus ini salah satunya juga sama ya. Nah, ini Red Slug Evolution 15 grain ini juga bagus di laras saya. Dan mimis yang ini Mas Bro. Ini Red Slug yang 14 grain. Nah, ini juga sama, ini juga bagus di laras saya. Jadi alhamdulillah laras saya ini semuanya bagus untuk yang ada di depan ini. Jadi kita rekomendasikan memang seandainya nanti katakanlah umpamanya di botrek dia bagus umpamanya 13 grain, dia nanti kalau di botrek 13 grain dia mau, otomatis nanti di 14 grain yang Evolution juga mau, otomatis dia nanti di Eagle Slug biasanya dia tetap mau, sama ini juga 15 grain juga mau. Nah nanti ini juga mau, itu biasanya demikian yang sudah saya coba. Nah untuk perpindahan dari 16 grain 17 grain dan yang lain-lain itu cuma hanya tinggal nambahin powernya saja Mas Bro. Untuk setelan akurasi dan untuk pemilihan powernya kita harus nambahin lagi untuk milih mimis yang lebih berat lagi gitu nah Mas Bro. Alhamdulillah kemarin punyanya Mas Kirana ini untuk unitnya setelan hammer 0 ya, setelan hammer 0 ini masih ini setelan hammer 0. Terus saya gunakan mimis-mimis ini yang ada di depan kita ini, berbagai macam mimis saya setting. Saya nggak ngubah setelan hammer, cuma hanya memahami perkenaan mil dotnya saja Mas Bro. Umpamanya dia 13 grain di cross 50 meter umpamanya ya, nanti dia 14 grain dia nanti tetap beda perkenaannya, di sebelah kirinya kah atau di bawahnya kah atau di atasnya, itu biasanya demikian. Tapi perkenaan dia masih ngumpul gitu nah Mas Bro ya. Oke, mungkin penjelasan saya mungkin demikian dulu, sedemikian dulu ya, demikian saja dulu. Nanti kapan-kapan kalau memang ada waktu saya coba sharing lagi, saya coba publikasikan lagi di YouTube untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita mencari kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Oke, dari saya Kristanto Seni Percinci, bila ada salah tutur kata saya juga minta maaf ya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, satu jiwa, satu hobi. Wassalam.